Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bini'matis sihhatil abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah. Yang kedua, salat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika datang orang kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hatiku sangat keras dan saat menerima nasihat-nasihat hatiku pun tetap keras dan tidak bisa untuk menerima nasihat-nasihat itu. Maka apa kata Nabi? Santunilah anak yatim. Saat engkau dekat dengan anak-anak yatim, disitulah hatimu akan menjadi lembut. Ini kata Nabi Muhammad SAW kepada orang yang datang kepadanya. Maka ternyata menyantuni anak yatim itu menjadikan hati kita lembut dan bisa menerima nasihat-nasihat kebaikan. Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Berapa banyak orang yang sholatnya lacut dalam bahasanya karena menyia-nyiakan anak yatim. Yatim itu anak surga, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya semasa dia belum dewasa. Dalam bahasa kita, anak yang kurang kasih sayang. Maka kewajiban kita untuk menyayangi mereka. Nabi mengatakan, kelak orang-orang yang mencintai anak yatim, yang menyantuni anak yatim, akan bersamaku di surga hakada. Ana wa kafirul yatim fil jannah. Saya bersama orang-orang yang menyantuni yatim di surga berdekatan seperti jari ini. Maka hadirin rahimakumullah, setelah engkau lembutkan hatimu, maka ambillah sedikit dari makananmu, berikan kepada anak yatim sebagian saja. Karena Rasulullah, Nabi kita tercinta, sangat mencintai anak yatim. Saat Idul Fitri datang satu anak yatim di hadapannya dan dia menangis. Dia belum tahu bahwa dia berhadapan dengan Rasulullah. Dia menyatakan, saat dia menangis, dia tanya, kenapa engkau menangis? Ayahku gugur dalam pertempuran bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibuku menikah lagi dengan orang lain, maka aku terusir dari rumahku. Tidak ada satu lagi orang menyayangiku sehingga aku seperti ini menangis, tidak punya makanan, tidak ada pakaian. Maka saat itu juga Rasulullah mengatakan, maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau menjadi saudara dari adik Siti Fatimah? Maukah Ali menjadi pamanmu? Maka dia sangat mau. Maka dia ambil anak yatim tersebut menjadi anaknya Rasulullah. Lalu hilang kesedihannya, dia pun tersenyum, dia bahagia. Lalu teman-temannya bertanya, wahai anak laki-laki, biasanya engkau menangis, engkau kelaparan, hari ini kenapa engkau bahagia dan tersenyum? Karena saya sudah punya bapak Rasulullah Muhammad SAW, maka saya pun punya saudara Siti Fatimah dan juga punya paman Ali. Disitulah aku amat bahagia. Maka mencintai anak yatim itu hal yang luar biasa. Dalam syair Jawa, anak yatim itu sungguhnya sangat sedih. Lare yatim, susah uripe, ditinggal mati, ayah ibu wayah riyaya tuku kelambi, tapi ka iso atine nangis menedodo kerasa-rasa. Maka luar biasa jika ada satu komunitas, satu lembaga yang punya program mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim. Di Jombang ini ada Basnas Jombang.
yang insya Allah di program di Ramadan akhir ini menyantuni anak yatim, maka yang diraih dia bersama Nabi di surga. Jika dia tidak berdekatan dengan Nabi, orang yang mengambil sebagian hartanya memberikan pada anak yatim, dia menjadi abrar, dan dia juga bisa meraih yakni jaminan jannah, surga, karena dia mencintai anak yatim. Maka hadirin rahimakumullah, semoga siapapun yang mencintai yatim dengan kesedihannya yang luar biasa, yang hatinya bisa merasakan penderitaannya, sungguh dia ada di surga. Dialah orang yang nanti bersama Nabi di surganya. Hadirin rahimakumullah, maka cinta anak yatim. Nah, disitulah satu, Allah berikan kesempatan menjadi ahli surga untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, anak yatim anak surga. Jangan pernah kita menyia-nyiakannya, apalagi mengambil haknya untuk mengisi perut kita. Maka saya pesankan pada siapa saja, jangan pernah mengambil haknya anak yatim sedikit pun, tapi berikanlah apa yang kita mampu kepada mereka. Kasih sayang, cinta kita, usaplah sebagian dari rambutnya, maka disitulah pahalamu, pahala kita akan sesuai dengan jumlah rambut daripada anak yatim. Hadirin rahimakumullah, maka saat engkau berjumpa anak yatim, sayangilah dia. Karena disitulah Nabi kita memberikan contoh pada kita untuk mencintai anak yatim tanpa terbatas. Kapanpun, dimanapun, anak yatim adalah anak surga. Maka semoga Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyantuni anak yatim. Ambil sebagian rezeki kita, sebagian makanan kita, dan disitulah jadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan. Ada satu cerita, saat saya lulus kuliah dulu, ada satu teman yang menikah, belum punya kerjaan yang mapan, lalu istrinya hamil. Saat hamil, kemudian di USG, posisi bayinya dalam keadaan nyungsang. Maka dokter katakan, Anda harus operasi sesar. Menangis ini calon ibu, jangankan sesar, suntik saja dia takut, melihat darah setetes pun dia hampir pingsan dalam kesehariannya. Maka seketika itu pergilah suaminya di rumah yatim di luar kota. Lalu di sana dia memohon kepada para pengasuh anak yatim, Bapak, berikan saya kesempatan bertemu anak yatim, saya mohon doa kepada mereka. Maka dia kasih sedikit harta yang dia miliki, bungkusan dan yang lain, dan uang yang mungkin tidak besar jumlahnya jika dibandingkan dengan biaya operasi dan yang lain. Saat diberikan, dia bilang, anak yatim, anak-anakku yang saya cintai, mohon berikan doa pada istri saya agar nanti sesarnya dia diberi Allah keberanian dan berikan yang terbaik oleh Allah SWT. Ternyata belum 5 menit dia ditelepon bahwa istrinya telah melahirkan dengan lahir anaknya sempurna tanpa operasi, lahir dengan normal dan diberikan Allah sehat dan utuh jasadnya. Inilah satu wasilah yang luar biasa. Maka berikan sebagian harta kita yatim, di situ Anda mohon doa kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga hati kita lembut menjadi yatim, mengambil sebagian milik kita, dan kemudian kita berikan pada anak-anak yatim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.